Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Cenko Takahiro. Nah, mohon maaf sekali ya kalau misalnya kalian ada yang nungguin kemarin video aku dan aku nggak upload kemarin. Kenapa? Karena ya PC aku ada problem, jadi aku nggak bisa bikin konten. Dan ya sebagai gantinya aku mau bikin dua konten sekaligus dalam satu hari. Yang pertama insya Allah aku update pagi, yang keduanya mungkin siang. Nah, untuk konten pertama ini aku bikin konten tutorial produk Takahiro seperti biasa. Dan tutorial ini pernah aku bikin sebelumnya, cuman ini agak beda sedikit. Nah, untuk konten yang kedua aku mau bikin pelajaran atau kayak kursus gitu ya. Aku bikin konten kursus belajar Corel Draw untuk pemula. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah jago, punten dulu, minggir dulu ya, ini untuk pemula-pemula yang mau bisnis percetakan rumahan seperti Takahiro Shoppo awalnya. Mudah-mudahan juga bisa besar atau mungkin bisa lebih besar dari Takahiro Shoppo ya, amin. Nah oke, tanpa panjang lebar atau tanpa basa-basi lagi, kita akan bikin gantungan Dakimakura dari PVC. Nah sebelumnya mungkin teman-teman nggak tahu nih, yang bukan dari atau yang bukan suka Jepangan, bukan pencinta anime, nggak tahu apa itu Dakimakura. Aku kasih pelajaran sedikit. Dakimakura itu adalah bantal guling yang biasa orang pakai dengan ada gambarnya. Nah, gambarnya itu berupa karakter seseorang yang dia sukai. Misalnya aku suka Akiyama Mio dari K-On! Nah, aku bikin Dakimakuranya itu berbentuk bantal guling dan bisa aku peluk saat tidur. Itu zaman aku jomblo. Sekarang udah ada yang nemenin. Nah, karena aku sekarang belum bikin konten atau bikin Dakimakuranya langsung, jadi aku bikin gantungan kuncinya yang skalanya nggak kecil ya, cuman nggak jauh beda sama Dakimakura aslinya. Langsung aja kita cek cara pembuatan gantungan kunci Dakimakura dari PVC dan juga menggunakan setrika. Oke, kita pertama masuk dulu ke website takahiroshopo.com ya. Kita akan masuk www.takahiroshopo.com. Aduh, web aku masih sepi terus nih. Sorry, nggak ada internet. Aduh, lupa sih ya. Nah, seperti biasa, jangan bosen ya main kesini. Kalau misalnya teman-teman butuh template atau nyari tutorial lain yang nggak punya kuota, mungkin bisa baca-baca dulu ya. Nah, kita download dulu template ini ya. Download template ganci PVC Dakimakura. Kita klik di sininya. Nah, saya nyiapin dua link Google Drive. Kalau teman-teman nggak bisa pakai link satu, pakai aja link dua. Dan anehnya itu kalau misalnya ada yang nanya nggak bisa, ya kenapa nggak bisa, yang lain aja bisa gitu. Ini kayak gini nih caranya ya. Aku ingetin downloadnya di komputer atau di PC ya, jangan di handphone. Pasti bisa kalau ngikutin langkah-langkah seperti ini downloadnya. Kita close. Di sini kita skip this ad. Tinggal tunggu ini close. Udah langsung masuk ke Google Drive Takahiro Shoppo. Langsung kita download aja di sini. Nah, oke, kalau udah di download, langsung aja kita masuk ke Corel Draw-nya. Oke, kita cari file download-nya. Nah, ini ada. Nah, jadi ini untuk template-nya ya, kita hapus dulu. Oke, sebentar. Nah, jadi untuk satu ini kan dari PVC ya bahannya, dan untuk PVC itu satu lembarnya tuh bisa jadi 9 gantungan kunci loh. Nah, jadi ini kan aku bikin ukurannya tuh kayak Dakimakura cuman yang mini size ya. Nah, oke, untuk tutorialnya ini aku udah ngambil gambar ya. Ini hanya untuk contoh aja. Mohon maaf kalau misalnya di sini ada gambar punya teman-teman. Kalian bisa DM atau komen di aku kalau misalnya kalian memiliki gambar hak asli karya ini ya. Karena ini aku nggak tahu ngambil dari Google, ini asal aja. Tapi aku nggak perjualbelikan. Kalau misalnya aku ngejual itu biasa aku ngambil gambar-gambar dari customer gitu. Customer kirim gambar bebas, mau foto, mau apapun itu terserah gitu ya. Nah, ini kan kita lihat ukurannya di sini ya. Nah, ini tingginya 419. Nah, kita samakan tingginya dengan yang di sini. Nah, di sini itu kita ungroup dulu teman-teman, klik kanan, klik ungroup all project. Nah, seperti ini.
Ini kita lihat tingginya 90, kita rubah jadi 90 ya. Nah, seperti ini. Terus lebarnya di sini berapa? 31. Nah, ini kan lebarnya 60, berarti 9 kali 3 ini kan bisa dibagi 2 nih. Kalau misalnya kita mau dibagi 2, kita kontrol D dulu atau klik kanan, copy, lalu klik kanan, paste. Nah, jadi ada 2 di sini. Terus kalian ambil tombol ini. Ini untuk crop tool, untuk motong, ambil. Nah, kita potong di sini. Enter. Nah, seperti ini ya. Nanti yang satu hilang. Sorry. Nah, kita klik dulu ininya. Lalu kita crop. Nah, seperti ini. Terus kita ambil lagi yang ini. Ini jangan lupa diklik dulu ya, diklik sampai ada tanda itu titik-titik seperti itu. Kita ambil lagi midpoint. Enter. Nah, seperti ini. Lalu ini kita balikan dulu ya. Ini dibalikan seperti ini. Atau dibalik seperti ini nih, biar gampang nih klik. Nah, kita ada tanda putar di sini, putar. Set. Nah, sampai ini 180. Klik aja 180. Nah, kalau udah gini, klik ini di mirror dulu ya. Kalau misalnya emang kalian mau asli gambarnya ke samping ke kiri, kita mirror. Kalau nggak di mirror juga nggak apa-apa ya. Ini klik kanan, power clip. Nah, klik power clip. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita akan bikinnya gantungan kunci pipisnya itu 2 sisi, teman-teman. Nah, oke, seperti ini udah paham ya. Jadi aku akan skip di sini. Nah, oke, ini terakhir. Nah, kalau udah masuk seperti ini, aku udah susun semuanya. Kita akan masukkan gambar yang udah kita susun seperti ini. Ini kan ada 2 ya, karena kita akan bikinnya bolak-balik ke kolom ini ya. Nah, ini kan ada 2 kolom seperti ini. Kita klik kanan lalu ungroup dulu. Nah, kalau di ungroup jadi ini terpisah. Oke, seperti ini. Kalau udah kita drag semua ini. Lalu kita group. Jadi ngegesernya tuh bersamaan ya. Nah, kita geser ke tengah ini. Sampai ada tulisan enter. Center. Nah, kalau center tuh berarti pusatnya udah di tengah, berarti nggak akan ngegeser atau nggak akan melenceng ya. Nah, oke, udah seperti ini. Satu lagi sama. Nah, udah ada tulisan centernya. Nah, oke, kalau udah seperti ini langsung aja kita print ya. Kita grup dulu. Nah, untuk printnya tuh menggunakan printer biasa. Terus kalau misalnya kalian pengen bagus sama pengen tahan air, sebenarnya pakai tinta original juga tahan air, cuman nggak akan lama, nggak akan awet seawet tinta art paper atau tinta pigmen. Aku akan mencontohkannya menggunakan tinta original aja ya. Kita gunakan kualitas terbaik dari printer kita. Oke, langsung aja kita print ya. Oke, Takahiro people, saat kita print. Tapi sebelum di print kita siapkan dulu pipisnya ya. Nah, ini kertas overlaynya dan ini tulangnya ya. Ini tulang kerasnya. Nah, sebelum kita print ini mungkin ada yang belum tahu nih. Nah, jadi kertas overlay itu ada bagian depan, belakang. Nah, bagian belakangnya itu nanti akan kita lepas dan bagian depannya akan kita print. Kita cari tahu bagian depan sama belakangnya dengan cara seperti ini. Kita bahasa Indonesia di pocel atau apa ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini kelupas seperti ini. Nah, ini bisa dikelupas seperti ini, berarti ini bagian belakang. Nah, yang bagian depannya akan kita print ya. Kita print. Di sini kita custom user define. Di sini kita pilihnya milimeter. Ini kita ketik 300. Ini kita isi 200. Oke, kalau udah kita pilihnya landscape. Ininya mode setting kita penuhin. Oke. Kita akan tunggu hasilnya ya. Nah, oke, ini udah keluar ya. Coba kita pakai flash. Nah, bagus. Ini pakai tinta original ya. Kalau teman-teman pengen warnanya lebih keluar, lebih tajam, teman-teman bisa pakai tinta art paper atau tinta pigmen ya. Dan itu lebih bagus juga, tahan air.
Nah, oke, ini udah kita print semua. Nah, kita lihat di sini. Ini kan aku sengaja bikin garis tengah seperti ini. Ini untuk apa sih? Nah, garis tengah ini untuk kita lipatannya. Jadi kita bagi dua dulu. Dilipat seperti ini. Nah, kita paskan melipatnya di, aduh aku susah nih sambil megang HP. Ya. Nah, kita lipat menjadi bagi dua dan paskan lipatannya di sebelah garis ini ya. Lipatnya. Coba pakai satu tangan. Aduh, susah, takut bengkok. Oke, aku pasang dulu tripod ya biar enak. Nah, kalau udah kayak gini kita bagi dua. Nah, lipatannya di tengah ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya miring, pertamanya pasti kesanaan juga miring. Jadi kita usahakan melipatnya tuh pas di tengah ya teman-teman. Nah, cara melipatnya kayak gini. Kita pasin di tengah. Ini udah pas di tengah kan, seperti ini. Ini tesnya bolak-balik, lalu kita masukkan PVC ini yang tebalnya. Nah, seperti ini. Tapi jangan dulu di ini, kita akan potong bagi dua PVC-nya ya. Dua penggaris seperti ini. Kita ambil posisinya di sini. Nah, oke, kalau udah kita tandain. Nah, kalau udah kita tandai, baru kita potong menggunakan gunting ya. Nah, oke, kalau udah seperti ini kan udah lapisan plastiknya teman-teman. Nah, jadi kalian tinggal buka seperti ini. Ini harus buka semuanya ya. Kalau misalnya udah kebuka, ini nempelnya kayak ada lemnya gitu. Nah, agak lengket, cuman nggak terlalu lengket. Nah, kita masukkan ini PVC. Hati-hati ada kotoran. Kita rapatkan. Nah, sampai seperti ini. Ini agak kebuka ya. Nanti kita panaskan. Nanti kita rapatkan dulu. Kalau misalnya udah, kita siapkan dulu setrikanya. Setrikanya kita siapkan dan kita panaskan dulu setrikanya, oke? Nah, oke, ini kayaknya udah panas banget si setrikanya. Kita siapkan alas ya. Kita siapkan alas, mau kain atau sarung, boleh. Kita masukkan PVC tadi ya. Aduh. Nah, kalau kayak gini kita lihat sebelah sini. Kita panaskan dengan cara dipres ya. Nggak perlu digosok-gosok, cuman dipres aja, agak tekan sama agak lama sedikit. Seperti ini, jangan terlalu digosok. Jadi gini aja. Kalau misalnya dirasa ada yang kayak kurang pas atau kurang ini, nah seperti ini kita bisa setrika lagi biar nempel ya. Kayak kurang panas sepertinya. Nah, oke, di sini kita udah kayaknya udah bagus ya. Ini nggak ada yang kebuka lagi. Aku cek seperti ini sih. Kalau di seperti ini ada yang masih buka, berarti kita kurang panas ya untuk manasin si ininya, PVC-nya. Nah, kalau udah kayak gini,
teman-teman bisa potong menggunakan gunting. Nah, kita manual ya bikinnya. Nah, di sini kita potongnya sesuai pola aja ya, persegi panjang. Usahakan motongnya rapi banget ya, jangan sampai ada kelihatan garis hitam dari polanya. Jadi nggak terlalu persegi panjang banget dan nggak nyudut ya. Kita serapih mungkin aja kita potong-potongnya. Nah, oke, ini udah aku potong semuanya ya. Jadi aku nggak potong terlalu kotak atau persegi panjang. Aku di sini agak ditumpulin sedikit ya kanan kirinya, jadi agak variasi dikit. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman mau dihamplas sedikit pinggirannya juga boleh. Cuman menurut aku sih segini juga udah rapi ya, udah halus. Tapi emang kalau misalnya pengen lebih halus lagi, ini bisa diamplas dulu satu-satu. Nah, untuk selanjutnya kita akan pasang pembuatan lubang dulu ya. Oke, ini lubang kertasnya. Terus lubangnya tuh lebih bagus tuh di sebelah sini ya menurut aku teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau di tengah juga boleh. Cuman kalau misalnya di tengah terlalu apa ya, jelek lah kalau menurut aku. Jadi kita pasang lubangnya atau lubangin di sebelah sini ya, di pinggirnya. Seperti ini, kita lubangin semuanya aja ya. Nah, ini udah aku lubangin semuanya. Nah, sebelum kita pasang ring ya, ringnya mana lagi? Nah, sebelum kita pasang ring ini, nah yang harus kita lakukan adalah membuka lapisannya dulu. Kalau misalnya teman-teman pengen awet ya nggak usah dibuka. Tapi kalau misalnya nggak dibuka, gambarnya pudar karena ketutup sama silikon atau karet lapisan PVC-nya. Nah, jadi kita akan buka dulu. Cara bukanya cuma kayak gini. Kalau digesek nanti kebuka. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita buka dulu aja ya semuanya. Kita buka. Kayak ini udah semua aku buka lapisan silikon atau lapisan PVC-nya. Lebih bagus kan? Nah, langsung aja kita pasang gantungan ringnya ke lubang ini ya. Kita pasang semuanya aja ya. Kalau teman-teman ada yang mau pakai strap handphone, boleh kok. Ya terserah teman-teman mau pakai gantungan apa juga. Yang penting ya cara bikin PVC-nya atau gantungan PVC dakimakuranya seperti itu ya.
Oke, Takahiro people, jadi itu dia cara bikin gantungan kunci Dakimakura dari PVC dan juga menggunakan setrika. Nah, pasti teman-teman juga udah bisa dong bikinnya. Ternyata gampang banget bukan bikinnya. Gak perlu mesin press, ya teman-teman bisa pakai setrika, bahannya juga murah. Aku juga jual bahan PVC-nya lembaran. Nah, selembarnya itu cuma 10.000 aku jualnya. Mungkin ya ada yang bilang mahal, mungkin yang belum ngerti, tapi ada, menurut aku itu standar sih ya. Kenapa? Karena dari satu lembar itu kalian bisa bikin 9 gantungan ini PVC. Dan kalau misalnya teman-teman nanya ini harga jualnya berapa, ini aku sudah cek di online dan kebanyakan mereka jual harganya 5.000. Teman-teman boleh ikutin harga pasar atau lebih murah sedikit atau lebih mahal sedikit. Nah, saran dari aku, dengan kalian jual 5.000 itu kalian udah dapat untung margin banyak banget. Contoh satu lembarnya itu 10.000, kalian modal PVC-nya itu 10.000 dan jadi 9. Kalau misalnya kalian jual satunya 5.000, keuntungan yang didapat adalah 35.000. Itu belum termasuk ring atau keychain ini ya. Nah, si gantungan ini aku juga jual, ini harganya cuma 300 rupiah. Jadi kalian bisa masih dapat margin dalam satu lembarnya itu kurang lebih 20.000. Kebayang dong kalau kalian dapat souvenir pernikahan bikin gantungan seperti ini. Nah, jadi itu tinggal teman-teman hitung-hitung aja. Aku udah buka peluang usaha, silahkan dijalanin. Mudah-mudahan dengan aku bikin konten ini, teman-teman ada yang kebuka juga peluang usahanya, nambah juga rezekinya. Yang udah punya produk mungkin bisa tambahin produknya buat gantungan kunci Dakimakura seperti ini ya. Aku kasih lihat dulu nih secara di zoom. Ini bagus ya kata aku. Aku udah pernah bikin, aku udah jual ini udah lama banget, udah 2 tahun. Cuman aku sekarang baru bikinin kontennya. Aku lupa gitu kan. Ada konten yang simple yang bisa juga bikin penghasilan untuk teman-teman semua. Oke, gitu aja deh untuk tutorial kali ini. Untuk kontennya mungkin kedepannya aku insya Allah mau update terus setiap hari selama masih PSBB. Aku mencoba untuk strike selama sebulan atau 2 bulan lebih setiap hari update. Tapi kalau misalnya aku nggak update setiap harinya ya mohon maaf, tapi minta didoain aja semoga aku sehat terus, bisa bikin konten terus, dan aku nggak kehilangan ide-ide untuk bikin konten-konten buat teman-teman semua. Entah itu konten game, kalau konten game mungkin gampang kita tinggal main, cuman yang aku perlihatkan tuh rame nggak sih yang nontonnya gitu. Tapi kalau misalnya aku bikin konten tutorial, rame nggak rame, yang penting teman-teman tahu aja dulu gitu. Oke, kayak gitu aja. Thank you banget. Saya Chan Takahiro pamit dulu. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.